Halo teman-teman, aku Galengga Saputra. Saat ini aku sedang berada di Pura Pakualaman ya teman-teman. Kenapa? Karena pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh yang berasal dari Pura Pakualaman, yaitu Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, beliau adalah tokoh yang memperjuangkan gerakan buruh di Jakarta. Nah, selain itu beliau juga penulis serat linoce yang berisi tentang piulang-piulang luhur yang ada pada Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, ingin tahu lebih lanjut, maka simak video ini. Oke, teman-teman, saat ini saya berada di perpustakaan Pura Pakualaman itu. Di perpustakaan Widyo Pustaka Pura Pakualaman. Mungkin saat ini saya bersama Dr. Sri Ratna Sakti Mulya Embung ya. Ya. Yeah. Kalau beritahu, Ibu di sini sebagai apa ya? Saya di sini di perpustakaan Pura Pakualaman atau Widyo Pustaka diberi tugas sebagai koordinator perpustakaan dan arsip, diberi kepancingan ya, nama Nyi Mas Tumenggung Sestro Rukmi. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Gitu. Di sini saya mau belajar terkait tokoh yang sudah kita kenal ya, itu Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, itu mungkin yang sejauh yang saya tahu kan Raden Mas Suryo Pranoto itu beliau sebagian dari bangsawan Pakualaman itu. Iya, betul. Nah, itu mungkin saya mau tanya nih terkait latar belakang keluarganya aja. Ya, Raden Mas Suryo Pranoto atau waktu nama kecilnya itu Raden Mas Suryo Pranoto bernama nama kecilnya Iskandar, ya, Raden Mas Iskandar. Ini saya ketahui di buku Silsilah Keluarga Pakualam, ya, di halaman 68 disebutkan bahwa Suryo Pranoto nama kecilnya Raden Mas Iskandar itu adalah putranya KPH Suryaningrat. KPH Suryaningrat itu putranya Kanjeng Gusti Pakualam yang ketiga. Jadi Suryo Pranoto itu apanya? Cucunya Pakualam ketiga. Nah, Suryo Pranoto ini di dalam silsilah ini sebagai putra Suryaningrat ya. Itu Suryo Pranoto nomor 2, kemudian Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat tahu siapa, Mas? Ki Hajar Dewantara. Betul. Oh, okay. Jadi kakak beradik dengan Ki Hajar Dewantara. Juga dalam perjuangan pun sama-sama berjuang ya melawan Belanda dengan cara mereka masing-masing. Ya. Ini sudah jelas ya, Suryo Pranoto adalah kakak kandungnya Ki Hajar Dewantara, mereka adalah putra Suryaningrat, mereka berdua adalah cucu Pakualam ketiga. Itu, Mas. Apalagi? Kalau boleh tahu itu untuk dari Suryo Pranoto sama Ki Hajar itu berapa saudara itu? Kalau di dalam buku silsilah ini ada 9 bersaudara. Ya. Silakan nanti kalau mau tahu lebih lanjut di perpustakaan ya, ada buku silsilah, ada juga tentang tulisan Suryo Pranoto yang cukup terkenal. Kalau boleh tahu apa itu tulisannya? Ya, saya lihat ya, satu kan di sini. Namanya bukunya atau naskahnya sudah dalam pada waktu itu namanya Serat Sotyo Rinunce. Sotyo Rinunce ya. Suryo Pranoto menulis buku berjudul Serat Sotyo Rinunce. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911. Iya, jadi kira-kira usia berapa ya kalau kita melihat Suryo Pranoto itu lahirnya tahun berapa ya Suryo Pranoto lahir? Lahirnya itu 1871. Oh, iya.
Jadi kalau bukunya itu terbit 1911, jadi kira-kira di usia berapa buku itu terbit, Mas? Sekitar 40-an kalau nggak salah. Kalau tidak salah sekitar 40-an. Buku ini tercipta karena kalau saya melihat isinya ya, pasti ini suatu pergolakan batin yang semula Suryo Pranoto itu mungkin dalam kekecewaannya ketika dia dipecat dari pegawai negeri ya, pernah seperti itu, nanti silakan baca sejarahnya. Lalu dia juga ikut ke partai-partai yang mungkin gejolak pada waktu itu sangat-sangat kencang, sehingga tumbuh satu kesadaran pada diri untuk menulis sejumlah piwulan. Ya, di sini ada piwulan tentang bagaimana mengatasi kekecewaan, bagaimana untuk membuat prinsip menghadapi kesulitan dan sebagainya. Hal yang baik dan mana yang buruk yang harus sebaiknya kita ingat dan kita laksanakan. Nah, tulisan Suryo Pranoto ini kemudian dalam bahasa Jawa, syarat Jawa, dijadikan tulisan Latin dan dianalisis lebih lanjut. Tapi di sini sudah ada peneliti, kebetulan saya juga yang melakukan dengan dan kebetulan ini untuk kami pakai dalam pengabdian masyarakat di saat kayak Mas pandemi Pandemi COVID itu. COVID betul. Pandemi COVID kan wong dulu dan sebagainya. Lalu kami mempelajari piwulannya Suryo Pranoto, diberi judul Penguat Hati di Kala Pandemi. Ini bukunya seperti ini ya. Ya, teman-teman kalau mau baca bisa masuk ke perpustakaan Pura Pakualaman. Ya. Ya, bukunya ini nanti bisa ya. Ceritanya begini Mas, ada tentang niat baik. Sebarang penggawe kang kok tindakake arahan kalayan suci ning ati, bahwa menceritakan tentang apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan hendaknya disertai dengan dilandasi dengan suci hati. Kemudian ada juga diseneng hatimu. Melakukan pekerjaan harus dengan senang hati. Kalau enggak senang hati tidak akan jadi karya yang bagus. Ya, itu ada. Lalu ada juga tentang kebiasaan baik. Ojo sok nglakoni sebarang penggawe kang mbinasakake mandeg setunggal. Artinya, jangan kau biasakan melakukan pekerjaan kemudian berhenti di tengah jalan. Semua harus tuntas. Ya, kemudian ada juga perkataan ya baik, misalnya jangan ikut ojo sok melu guneman sebarang bab kang durung kok sumurupi. Artinya jangan ikut-ikut berbicara tentang suatu hal yang sebelumnya belum kau ketahui. Ada sekarang banyak tuh gosip melalui ini juga media sosial ya Bu. Medsos. Nah, kalau nggak tahu beritanya yang benar ya nggak usah diikuti lah ya. Nah juga angilano panas baraning nafsu. Di sini diminta kita tidak boleh cepat marah, cepat tersinggung, kemudian nambah-nambahin. Nah, ini juga ada loh Mas ini. Wancimu angguran kanjakno marang becik. Ketika kita sedang punya waktu luang ya dipakailah dengan hal-hal yang baik. Kayaknya hal-hal seperti ini sepele ya, tapi sangat bermanfaat. Ini tulisan Suryo Pranoto yang mungkin berdasarkan dari pengalaman sehari-hari dia, sehingga tumbuh tulisan-tulisan yang mengajak kita untuk introspeksi diri. Ojo sok nuwuhi kondo, tahu nggak Mas? Jangan suka nambah-nambahi komentar kalau memang tidak tahu kebenarannya.
Bagus-bagus Pak. Ya. Ya. Berarti itu tadi ya teman-teman, untuk Surya Pranoto sendiri itu merancang sebuah buku Ibu. Membuat Sebuah buku. Dan untuk piulang-piulang dari Surya Pranoto sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi, bahwasanya itu masih sangat relevan dengan kehidupan di saat sekarang ini. Nah, mungkin Bu, untuk nilai-nilai atau pemikiran yang mungkin bisa kita petik dari seorang tokoh Surya Pranoto ini seperti apa Bu? Menurut saya dari pengalaman yang pernah saya baca tentang Surya Pranoto yang mengalami gejolak yang amat sangat tarik ulur ya, antara dia seorang bangsawan, dia harus dipenjara dan sebagainya, mengikuti gerakan politik dan sebagainya, yang kemudian dipecah dan sebagainya, itu kan sangat membuat apa ya, hati kecil, mangkel dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dia menghasilkan sebuah buku yang isinya tentang piulang-piulang yang masih relevan dengan masa kini. Itu kiranya bisa kita petik bahwa ketika kita mengalami suatu hal ya sudah dijalani aja, tapi ada satu hal yang positif yang bisa kita tinggalkan untuk generasi penerusnya. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan. Nah, ada satu hal yang ini ya penting sekali, yang anikatno kalayan mantep. Suatu pekerjaan harus dijalani dengan apa tadi? Mantap. Terus apa lagi? Senang hati dan tulus. Itu begitu Mas? Cukup? Benar banget ya teman-teman tadi. Bahasanya dari yang tadi saya sama Ibu tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dari piulang-piulang Surya Pranoto ini itu lahir dari pengalamannya sendiri gitu, yang mana masih relevan dengan kehidupan kita di masa saat ini. Ya mungkin untuk wawancara pada hari ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Mungkin untuk berikutnya kita bisa membahas topik-topik yang lain. Nah itu tadi penjelasan video pada kali ini. Semoga dari piulang-piulang dari Raden Mas Surya Pranoto dapat menjadi pedoman bagi teman-teman semuanya. Itu aja ya, dadah.